Saudara Presiden Joko Widodo mendapat pengaduan langsung dari pedagang pasar Bogor terkait maraknya praktik pungutan liar. Momen ini terjadi di sela penyerahan bantuan langsung tunai minyak goreng. Dua pedagang di Pasar Bogor ini langsung histeris saat melihat Presiden Joko Widodo melintas di lokasi. Mereka curhat kepada Presiden Joko Widodo tentang banyaknya praktik pungli yang terjadi di Pasar Bogor, bahkan hingga membuat pamannya Ujang Sarjana ditangkap polisi karena menolak pungli yang dilakukan oleh preman. Maksudnya sebagai pedagang buah, pedagang kecil gitu Pak. Dan itu pun Bapak Presiden itu sedang melakukan kunjungan, yang mana kita tuh nggak tahu bahwa itu karena ada kunjungan sebelumnya gitu Pak. Nah singkat cerita, Bapak Presiden itu menyapa para warga dan secara otomatis tuh saya dan kakak saya tuh berusaha untuk menyampaikan aspirasi kita sebagai Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang berada di lokasi mendampingi Presiden langsung mencatat curahan hati keduanya. Kedua pedagang menjelaskan jika keduanya secara spontan bercerita tentang kasus yang menjerat pamannya. Dan sekarang pun lagi berusaha eksaminasi gitu ya di peradilan, dan kami itu dengan benar-benar dapat keadilan yang seadil-adilnya untuk rakyat kecil gitu Pak. Jadi jangan sampai istilah itu berat sebelah gitu Pak. Mendengar laporan pungli yang terjadi di Pasar Bogor, Wali Kota Bogor Bima Arya membantah adanya pungli. Ia menegaskan proses hukum yang dilakukan polisi sudah sesuai. Curhat dari pedagang kepada Presiden itu kita pastikan tidak sesuai dengan kasus yang sebetulnya terjadi. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, pemerintah kota melihat kepolisian sudah melakukan proses hukum ini tepat, semua sesuai dengan aturan. Saat ini, berkas kasus hukum yang menyeret pedagang Pasar Bogor sudah lengkap dan siap disidangkan. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, polisi yang menangani kasus yang diadukan dua pedagang kepada Presiden Joko Widodo menjelaskan kasus yang dihadapi pedagang bernama Ujang Sarjana adalah kasus pengeroyokan. Polisi menepis kasus ini terkait dugaan tindakan perlawanan terhadap preman yang menarik pungutan liar. Dua orang yang dipukul oleh Ujang menurut polisi adalah pedagang juga dan bukan preman. Pengacara Ujang Sarjana, pedagang yang mengklaim dipidana karena melawan preman, mempertanyakan proses hukum yang dilakukan polisi terhadap Ujang dalam kasus ini. Pengacara juga membantah bahwa Ujang terlibat pemukulan terhadap preman yang disebut menarik pungutan liar. Bahwa penanganan perkara ini ditangani oleh advokat Pradip. Didapati bahwa tidak ada kejadian pemukulan atau pengeroyokan terhadap saudara Ade Komeng dan Ardiansa. Itu yang ada hanya cekcok mulut. Di situ ada tidak terima, ada dugaan pengancaman dengan senjata tajam, namun berhasil dilerai oleh saudara Ade Kanapi dan selesai sudah, tidak ada kejadian pengeroyokan. Dua orang yang mengaku sebagai korban pemukulan Ujang Sarjana mengaku sebagai pedagang dan membantah merupakan anggota Ormas. Termasuk korban dari pengeroyokan pada kejadian tersebut. Waktu itu saya sedang berjualan air mineral dan rokok, karena itu mata pencaharian saya setiap hari. Tetapi saya dibatasi tidak boleh berjualan di salah satu gang tersebut oleh tersangka. Jual buah ya? Kalau abang Ya. itu kan dari Ormas yang ngejual aqua sama... Saya bukan ormas. bukan Ormas? Bukan. Dan untuk mengetahui lebih lengkap soal curhatan pedagang Pasar Bogor pada Presiden yang ditangkap lantaran diduga menolak pungli, kita tanyakan langsung pada Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres, dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Selamat sore Mas Ibrahim. Baik, Pak Kapolres, jadi seperti apa sebetulnya duduk perkaranya? Kasusnya seperti apa ini? Karena ada aduan ke Presiden soal pungli, Pak Kapolres. Baik,
Jadi perlu kami sampaikan pertama kali bahwa ketika kunjungan Bapak Presiden kemarin, Saudari Kurnialih itu seperti tadi tayangan ya, itu menyampaikan semua curhatannya kepada Bapak Presiden, dan setelah sampai di sana kami langsung membawa Ibu Kurnialih untuk kami lakukan pemeriksaan apa keluhan terhadap penanganan perkara yang dilaksanakan oleh Polsek Bogor Tengah. Ada 4 intinya, dan kami perdalam pungli dari mana atau ada data apa terkait pungli. Kemudian setelah kami cek tidak bisa juga menyampaikan, dan berikutnya kami memberikan informasi bahwa perkara Ujang Sarjana ini terjadi pada tanggal 26 November 2021. Nah, kemudian setelah kejadian itu sempat mereka melakukan mediasi, namun tidak bertemu. Akhirnya pada tanggal 2 Desember, pelapor, ini 2 orang ya, pada saat itu Andriansah dan juga Agus, gitu ya, yang dipukuli oleh Ujang Sarjana dan kawan-kawan ini, melaporkan pada pihak kepolisian. Sehingga kami atas kewajiban hukum kami wajib melaksanakan penyidikan. Selama penyidikan, akhirnya pada awal sekitar bulan Februari dinyatakan lengkap, dan kemudian kami menyerahkan kepada kejaksaan, dan saat ini prosesnya dalam proses penuntutan di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Baik, Pak Kapolres. Nah, terkait silakan. yang disampaikan keberatan, 4 hal yang disampaikan keberatan oleh pelapor kepada Bapak Presiden, itu semua sudah pernah diuji dalam pra-peradilan, yang keputusan hakim adalah bahwa proses penetapan tersangka, penangkapan dan lain itu telah sesuai dengan prosedur. Sehingga penanganan kami secara transparansi juga kami sampaikan, sekaligus kami juga melakukan profiling secara sosial kepada Ujang Pak Kapolres, Sarjana ini. Saya potong, maaf. Jadi kasusnya kronologisnya seperti apa saat itu? Apakah tadi yang disampaikan pungli atau ada pemukulan terhadap 2 korban? Kasusnya seperti apa? Tidak ada pungli. Tidak ada pungli. Jadi korban itu juga tidak meminta uang kepada si terlapor. Tidak ada. Sehingga murni faktanya adalah terjadi pemukulan karena korban ini berjualan di area yang menjadi area jualannya Saudara Ujang Sarjana. Maka terjadi percakapan di antara mereka sebelum pemukulan, ngapain kamu kerja di wilayah saya. Nah, sehingga dihiraukan oleh korban pergi kemudian memberikan serangan gitu untuk menyerang pada si 2 korban ini. Nah, memang dalam beberapa waktu pernah dilaksanakan berbagai penertiban ya oleh Satpol PP, bahwa Ujang ini berjualan itu bukan pada kios yang sudah ditentukan. Ada lapak-lapak yang disewakan dan sebagainya. Dalam beberapa kali penertiban juga sangat agresif Ujang ini untuk kepada para petugas. Itu di lain waktu. Tetapi pada perkara ini memang 2 orang korban ini memang berdasarkan hasil bukti-bukti semuanya, memang ada lebam tangan dan sebagainya, memang terjadi pengeroyokan. Gitu kurang lebih, Mas. Jadi keterangan dari saksi sudah dimintai juga, bukti dari luka korban juga ada, itu menjadi bukti dari kepolisian, Pak Kapolres ya? Betul. Jadi kemarin yang juga sama. Gimana? Kemarin yang ngadu ke presiden kan dipanggil juga, diperiksa juga oleh Polres. Setelah didalami, dimintai keterangan, jadi apa sebetulnya motifnya? Kan sudah dijelaskan tadi oleh Anda, Pak Kapolres. Peradilannya seperti apa? Pada prinsipnya bahwa proses ini sedang berjalan di pengadilan. Kemarin di sidang berapa kali Saudara Ujang memang membawa beberapa massa yang kami harus juga melaksanakan pengamanan. Sesaat kami telah melakukan proses penegakan hukum, juga pernah datang ke Polsek Bogor Tengah juga membawa massa, dan kami juga harus melakukan pengamanan. Sehingga dalam proses penyidikan memang tidak kooperatif gitu. Kami juga
harus menyampaikan bahwa ketika tidak kooperatif, kemudian kami coba mediasi juga tidak bisa, akhirnya proses penegakan hukum itu berjalan sampai dengan saat ini. Berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, jadi saat ini sudah ditahan Pak Ujangnya atau bagaimana Pak Kapolres? Sejak 18 Januari ya, jadi kejadian 26 November dilaporkan pada tanggal 2 Desember, semua rangkaian kita selesaikan, penyelidikan dan saksi semuanya, baru tanggal sekitar Januari, 17 Januari kita tetapkan sebagai tersangka. Penyidikan kami sangat transparan ketika menyampaikan ada saksi-saksi yang meringankan, itu pun kami lakukan pemeriksaan. Jadi tidak ada masalah, sehingga ketika diajukan uji secara pra-peradilan, materi kami semuanya menurut hakim lengkap dan tidak ada kesalahan bagi Polsek Bogor Tengah, dan proses itu terus berjalan begitu. Baik. Jadi ketika kemarin viral pedagang yang langsung ngadu ke Presiden, jajaran dari Polres Bogor langsung bergerak cepat seperti itu untuk melihat bagaimana penanganan kasus dan menjelaskan kepada publik, termasuk tadi kepada wali kota juga ya Pak Kapolres? Betul, jadi kami tadi pagi, sejak semalam kami juga sudah menyampaikan kepada semua warganet supaya tidak terjadi miskomunikasi. Dan tadi pagi juga kami sudah menyampaikan langsung bersama Pak Wali Kota, bersama Pak Dandim, nanti menyampaikan bahwa perkara Ujang itu saat ini sedang berjalan di pengadilan, dan tentang premanisme, pungli dan segala macamnya, kami dari Forkopimda Kota Bogor komitmen terhadap penanganan premanisme, apalagi kekerasan di area publik gitu. Jangan lakukan kami untuk menegakkan hal tersebut itu. Tahun 2000, tahun kemarin kami sudah menyita hampir 400 senjata tajam, 200 tersangka terkait dengan kasus-kasus kekerasan, kasus premanisme gitu ya. Sehingga ketika terjadi kekerasan di area publik, apalagi di pasar, di saat orang semua sedang melakukan aktivitas, tentunya kami harus melakukan upaya penegakan hukum karena meresahkan gitu. Pak Kapolres, apakah sudah ada komunikasi dengan pihak istana? Karena kemarin pihak istana yang menerima pengaduan Presiden langsung. Itu tentu saja Bapak Presiden dan kami juga hadir di lokasi pada saat itu melalui Bapak Mensekap, kemudian langsung Bapak Kapolda diperintahkan untuk mengecek betul penanganan perkara ini, maka kami jajaran Polresta Bogor Kota segera melakukan mengecek, juga memeriksa laporan yang disampaikan pada Bapak Presiden tersebut, dan tentunya saat ini proses masih berjalan di pengadilan, sehingga sudah kami limpahkan perkara tersebut. Namun demikian memang kami berharap tidak terjadi miskomunikasi, bahwa perkara ini sudah yang terjadi sejak tahun lalu dan prosesnya pun sudah diuji melalui para peradilan. Dan pernah kami coba untuk melakukan mediasi. Gitu. Baik. Pak Kapolres, Kombes Susatyo Purnomo Condro, Kapolresta Bogor Kota, terima kasih telah menyampaikan bagaimana duduk perkaranya dalam program Kompas Petang. Terima kasih Pak Kapolres.